Erawati, mahasiswa PPG Dadap 2020, jurusan IPS pada Universitas Negeri Malang yang akan melaksanakan retaker ujian kinerja periode 5 tahun 2021, yaitu dengan materi kelangkaan dan kebutuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik, walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, tetapi kita tetap jaga kesehatan dan kita tetap semangat. Nah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa. Satu orang, mari pimpin doa di depan, yaitu Freddy. Silakan Freddy, mari pimpin doa di depan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus. Tuhan kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, terima kasih Freddy atas doa yang dibawakan untuk kita semua, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau akan berjalan dengan baik. Ibu cek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua yang bagus. Nah, kemudian kita lanjut kepada pokok materi. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dari kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dari macam-macam kebutuhan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang pengaruh perbedaan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Nah, itu adalah yang harus dicapai oleh kalian hari ini. Kalian itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yaitu materi yang kita bahas hari ini, yaitu kelangkaan dan kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan. Sekarang Ibu akan tanya, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari kelangkaan? Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara peluas kebutuhan dan alat peluas kebutuhan. Iya, pintar. Siapa lagi yang bisa? Apa itu pengertian dari kelangkaan? Ya, silakan pimpin. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat peluas kebutuhan. Iya, ternyata kalian masih ingat ya tentang pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara pemuas kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, apa itu pengertian dari kebutuhan? Siapa yang bisa pengertian dari kebutuhan? Silakan Sakti. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, tanpa dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Iya. Kemudian siapa lagi? Apa tuh pengertian dari kebutuhan? Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Kelangkaan adalah segala sesuatu yang diinginkan tanpa harus dipenuhi sekarang dan Kita harus bagaimana? Yaitu bekerja. Silakan kebutuhan. Kebutuhan
Iya. Contohnya seperti apa? Ini iya, mobil, motor, dan kulkas. Itu adalah kebutuhan mewah. Tetapi tidak semua orang yang harus punya. Hanya orang-orang yang tertentu saja, seperti orang yang kaya. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan berdasarkan apa yang kedua? Sifat. Berdasarkan sifat. Siapa yang bisa apa itu kebutuhan berdasarkan sifat? Berdasarkan sifat itu apa? Siapa yang bisa? Ya? Kebutuhan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Iya, ada kebutuhan jasmani dan ada juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu seperti apa, Umi? Iya, Kebutuhan silakan. jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada tubuh dan atau badan. Iya, kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan atau kepuasan pada tubuh atau badan. Yang kedua, kebutuhan apa lagi? Kebutuhan yang berdasarkan sifat. Kebutuhan rohani. Siapa yang bisa apa itu kebutuhan rohani? Iya, silakan. Safira. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Iya. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Jiwanya kita yang dirasakan oleh tubuhnya kita. Seperti apa? Yaitu rekreasi. Ada rekreasi. Kemudian kita menonton TV. Kemudian kita memiliki agama. Kemudian kita memiliki pendidikan. Nah, itu adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan apa? Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Ada berapa kebutuhan berdasarkan waktu? Yaitu ada dua. Yang pertama siapa yang bisa yang pertama? Kebutuhan sekarang. Yang pertama ya. Silakan ini apa itu kebutuhan pertama? Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Iya, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya yaitu apabila kita lapar kita harus makan. Apabila kita haus kita harus minum. Apabila kita sakit kita harus minum obat. Kemudian kebutuhan yang nomor 2 atau yang kedua. Siapa yang bisa apa kebutuhan kedua? Silakan Sakti. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhnya untuk yang akan datang. Contohnya
Ya, yaitu pasti ada perbedaan. Iya. Tempat tinggal misalnya di pedesaan pasti berbeda dengan tempat tinggal di perkotaan. Itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan selanjutnya itu apa? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita rasakan sekarang, kita memiliki laptop dan kita memiliki HP. Apakah semua orang mempunyai laptop? Apakah semua orang mempunyai HP? Itu semua sangat berpengaruh terhadap kebutuhan. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, perbedaan kebutuhan selanjutnya itu apa? Orpa. Semakin besar, pendapatan seseorang semakin besar. Mereka memiliki sarana untuk memenuhi dan sebaliknya semakin kecil, pendapatan akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Iya, faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan itu yaitu salah satunya ada juga di tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin bertambah juga kebutuhan. Semakin rendah pendapatan kita, maka semakin rendah pula kebutuhan. Jadi di situ kita harus sesuaikan dengan keadaan. Kemudian, apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan? Yaitu status sosial. Status sosial itu seperti orang kaya, orang miskin, tinggi dan rendah. Dengan adanya status sosial, maka kebutuhan kita semakin tinggi status sosial, maka semakin tinggi pula kebutuhan. Contohnya seorang guru. Kalau guru ini setiap bulan mempunyai gaji, jadi kebutuhannya semakin bertambah. Ketimbang pertanian, yaitu mereka harus sesuaikan dengan keadaan. Itulah yang dikatakan status sosial. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan yang terakhir itu apa? Yaitu perbedaan selera. Apakah semua orang sama selera? Itu pasti berbeda. Misalnya contoh kita terhadap memiliki barang dan jasa, kalau kita pergi ke pasar, ada seseorang yang pergi ke pasar dan ada juga sebagiannya yang pergi ke supermarket atau di toko-toko besar. Jadi di situ adalah termasuk dari perbedaan selera. Dan juga contoh lain, kita pergi di pasar, ada orang yang mau makan bakso dan ada juga orang yang mau makan di restoran. Jadi disitulah dikatakan perbedaan daripada selera. Bisa dipahami tidak? Bisa. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ibu akan
kebutuhan dan alat gemas kebutuhan. Yang kedua, yang harus dilakukan dengan adanya kelangkaan tersebut adalah bekerja. Yang ketiga, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Tanpa dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Tanpa harus dipenuhi sekarang dan harus melalui dengan pengorbanan seperti bekerja. Yang ketiga, keempat, menanam kembali atau melestarikan. Yang kelima, sangat mempengaruhi kelangsungan hidup. Iya. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok A. Kemudian kita lanjut kepada hasil diskusi kelompok B. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban pertama, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. 2. Bekerja atau melakukan suatu pengorbanan. 3. Perbedaan kebutuhan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, contohnya makanan, pakaian, perumahan. Kebutuhan sekunder, contohnya lemari, jam dinding, dan radio. Kebutuhan tersier, contohnya mobil, kulkas, sepeda motor. Perbedaan kelangkaan yaitu panen padi, penjual beras, dan makan di restoran. 4. Kita harus bekerja. 5. Manusia akan mati. Terima kasih. Terima daripada diskusi kelompok B. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, dari hasil diskusi kelompok A dan kelompok B, apakah ada tanggapan dari masing-masing kelompok? Silakan ditanggapi kekurangan dari tanggapan dari kelompok A itu seperti apa terhadap kelompok B, kemudian tanggapan kelompok B seperti apa terhadap kelompok A. Kira-kira seperti apa? Dari kelompok, silakan menanggapi dari kelompok A, kemudian kelompok B yang akan menjawabnya. Silakan mulai dari kelompok A. Kira-kira tanggapannya seperti apa kelompok A? Kami dari kelompok B akan menanyakan hasil diskusi dari kelompok A. Ya. Apakah yang terjadi bila kebutuhan primer tidak terpenuhi? Iya, silakan kelompok B. Silakan menanggapi kelompok B. Kira-kira apa yang terjadi apabila kebutuhan primer itu tidak akan terpenuhi? Silakan kelompok B. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya makan, pakaian, dan perumahan. Ya. Kalau apabila kebutuhan primer itu tidak
Iya, silakan. Di kelompok A, silakan. Dan kami kelompok A akan memberikan kesimpulan Ya. dalam kehidupan manusia sehari-hari pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan. Ya. Apabila kebutuhan dapat dipenuhi, maka kebutuhan akan makmur. Untuk mencapai kemakmuran, manusia harus selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan baik berupa tenaga, waktu maupun materi. Iya. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Nah, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Nah, satu orang mari pimpin doa. Silakan Desi pimpin doa kita. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah melindungi kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini, Tuhan, karena anak-anak pulang ke rumah kami. Dalam nama Kami. Amin. Kasih tugas lagi. Tadi kan tugas kelompok, kemudian sekarang tugas individu. Tugas individu adalah tugas yang dilakukan secara Kelompok. yaitu secara sendiri. Tugas kelompok itu dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk sekarang ini ibu akan memberikan tugas individu, yaitu sekarang soalnya kalaupun tidak sampai hari ini tugas dikumpulkan minggu depan atau dijadikan pekerjaan. Ibu akan kasih tugas individu. Nah, tugas ini harus dikerjakan. Dan apabila tugas ini tidak bisa terselesaikan, bisa dijadikan pekerjaan rumah. Nah, sekarang tulis soal. Tulis soal. Soal nomor 1. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nomor 2. Apakah yang terjadi apabila kebutuhan primer tidak dipenuhi? Apakah yang terjadi apabila kebutuhan primer tidak dipenuhi? Nomor 3. Apakah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Ulang, Bu. Apakah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa sampai di rumah belajar dengan giat, belajar yang sungguh-sungguh supaya kita mendapat nilai yang bagus. Dan juga ibu berharap setelah sampai di rumah silakan menjaga protokol kesehatan, jauh dari kerumunan.